warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haki Anzil Kolbi, NPM 22411184, kelas manajemen 2B. Saya di sini akan membacakan materi, yaitu materi menganalisis struktur modal. Sebelum membahas materi, saya di sini menyampaikan bahwa maaf apabila ada salah kata dan membuat tersinggung. Oke, saya di sini akan membahas materi yaitu analisis struktur modal. Mengapa penting untuk memahami dan menganalisis struktur modal dalam sebuah perusahaan? Pelajari lebih lanjut dalam presentasi saya ini. Struktur modal dan definisinya. Struktur modal mengacu pada komposisi sumber dana yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional dan investasinya. Komponen-komponen struktur modal meliputi ekuitas pemegang saham, utang jangka pendek, dan utang jangka panjang. Pemahaman yang baik tentang definisi dan komponen struktur modal untuk pengambilan keputusan keuangan yang cerdas. Cara menghitung struktur modal. Dalam menghitung struktur modal, Anda membagi jumlah total ekuitas perusahaan dengan total utang yang dimiliki perusahaan. Yaitu rumus sederhana ini memberikan gambaran proporsi ekuitas dan utang dalam struktur modal perusahaan. Perhitungan ini dapat membantu dalam mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan dan memberikan pengaruhnya terhadap nilai perusahaan. Contoh perhitungan struktur modal. Sebagai contohnya ya, perusahaan ABC memiliki ekuitas senilai 10 miliar dan utang senilai 7 miliar. Dengan menggunakan rumus yang tadi tersebut, kita dapat menghitung bahwa rasio ekuitas dan utang perusahaan ABC adalah 10:7 atau 58% dibanding 42%. Informasi seperti ini dapat membantu analisis keuangan dan pengambilan keputusan investasi. Pengaruh struktur modal pada nilai perusahaan. Dengan struktur modal yang bijak, dapat memiliki dampak signifikan pada nilai perusahaan. Perusahaan dengan struktur modal yang seimbang dapat mengoptimalkan keuntungan dan risiko dengan mengurangi biaya modal serta meningkatkan kepercayaan investor. Pemahaman mendalam tentang pengaruh struktur modal pada nilai perusahaan membantu dalam mengembangkan strategi keuangan yang tepat. Di sini nih, ada kelebihan dan kekurangan struktur modal. Kelebihannya dulu ya. Kelebihannya meningkatkan daya ungkit atau leverage keuangan. Terus ada untuk mengurangi resiko pemegang saham dengan penggunaan utang. Dan terakhir yaitu menarik bagi investor dengan potensi imbal hasil yang lebih tinggi. Struktur modal juga memiliki kekurangan loh. Kekurangannya yaitu peningkatan resiko kebangkrutan jika terlalu banyak utang. Makanya jika Anda punya perusahaan, didahului dengan mengelola keuangan yang baik. Dan setelah itu kekurangannya batasan akses ke pendanaan eksternal pada level utang yang tinggi. Dan terakhir yaitu keterbatasan fleksibilitas operasional dalam penggunaan kas dan dana intern. Strategi dalam perencanaan struktur. Kita memiliki strateginya yaitu
Yang pertama, menganalisis resiko dan keuntungan yang terkait dengan penggunaan utang. Kedua, menyesuaikan struktur modal dengan siklus bisnis dan keadaan pasar. Yang ketiga, memperhatikan preferensi pemegang saham terkait dengan pengembalian modal dan dividen. Yang terakhir yaitu mengidentifikasi sumber pendanaan yang paling efisien untuk membiayai pertumbuhan perusahaan. Kasus studinya analisis struktur modal perusahaan terkenal. Dengan melalui analisis struktur modal, kita dapat mempelajari strategi keuangan perusahaan-perusahaan terkenal. Pelajari bagaimana perusahaan-perusahaan ini mengatur sumber dana mereka untuk mencapai keberhasilan finansial yang signifikan. Itu saja materi dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata yang membuat Anda tersinggung atau membuat Anda tidak mengerti dalam materi saya ini. Mohon dimaafkan. Itu saja materi kali ini.